Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mukopin. Saya dari tingkat 2 ATLM dengan NIM P01750122055. Di sini saya ingin memberikan atau mempresentasikan tentang morfologi, siklus hidup, dan cara diagnosa penyakit pada nyamuk Anopheles. Morfologi nyamuk mempunyai ukuran badan 3,5 sampai 5 mm. Badannya bersisik, kepala mempunyai 2 antena, 2 pasang sayap pada dada, mempunyai 3 pasang kaki. Tipe alat mulut, menusuk dan menghisap. Digunakan untuk menghisap darah manusia dan binatang. Nyamuk Anopheles dewasa berukuran 4,13 mm dengan tubuh tanpa rapuh, namun memiliki struktur tubuh yang diperkuat oleh rangka ekso dan endoskeleton yang kuat untuk melindungi alat-alat dalam yang lembut. Nyamuk Anopheles hinggap dalam posisi menuki dan membentuk sudut. Waktu menggigit dilakukan pada malam hari. Warnanya beragam, ada hitam, ada pula kakinya bercak-bercak putih, sering hinggap di dinding rumah atau kandang. Adapun klasifikasi nyamuk Anopheles sp sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, subkelas Pterygota, ordo atau bangsa Diptera, familia Culicidae, subfamilia Anophelinae, genus Anopheles. Vektor penyakit pada nyamuk Anopheles sp yaitu ada host, manusia dan nyamuk. Penyakit malaria mempunyai 2 macam host, yaitu manusia sebagai host intermediate dan nyamuk Anopheles betina sebagai host definitif. Manusia secara umum dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat terkena malaria. Faktor intrinsik yang dapat mempengaruhi manusia terkena malaria diantaranya adalah jenis kelamin, umur, kekurangan enzim tertentu, ras, riwayat malaria sebelumnya, dan status gizi. Sedangkan nyamuk Anopheles, yaitu host definitif, nyamuk ini melakukan brood feeding untuk pertumbuhan telurnya. Nyamuk Anopheles betina hanya kawin 1 kali selama hidupnya dan terjadi setelah 24 sampai 48 jam dari saat keluar dari pupa. Beberapa faktor yang mempengaruhi nyamuk Anopheles sebagai host definitif antara lain perilaku nyamuk Anopheles, tempat hinggap atau istirahat, eksofilik, dan endofilik. Siklus hidup nyamuk Anopheles yang pertama yaitu telur. Telur nyamuk berkisar 100 sampai 300 butir dengan rata-rata sekali bertelur 150 butir, kemudian menetas menjadi larva. Telur Anopheles memiliki bentuk oval agak lonjong dengan ujung relatif agak meruncing, ditemukan sendiri-sendiri, tidak bergerombol. Yang kedua itu ada larva. Larva, bagian tubuh larva terdiri dari bagian kepala, dada, badan, dan ekor. Pada bagian badan setiap abdomen memiliki rambut badan di sisi kiri dan sisi kanan. Tiap abdomen membentuk rambut badan larva menyerupai daun palem. Yang ketiga yaitu pupa. Pupa Anopheles sp dapat dibedakan dari bentuk corong nafas yang dimiliki. Pada bagian atas abdomen tanpa adanya sikat palmate yang tidak dimiliki oleh pupa dari tribe Sulisin. Ini adalah gambaran siklus hidup nyamuk Anopheles. Yang pertama yaitu nyamuk Anopheles bertelur. Telur berubah akan menjadi larva selama 1-2 hari. Kemudian larva akan berubah menjadi kepompong selama 5-7 hari. Kemudian kepompong akan menetas menjadi nyamuk Anopheles selama 1-2 hari. Yang terakhir yaitu cara diagnosa. Diagnosis dini yang tepat dan cepat serta terapi yang akurat adalah kunci untuk meminimalkan morbiditas dan mortalitas akibat malaria. 5,6 WHO merekomendasikan manajemen kasus malaria berdasarkan pada parasit BES. Diagnosis untuk semua kasus, kecuali pada anak-anak di daerah dengan transmisi yang tinggi dan kurang sumber daya atau pada keadaan di mana diperlukan respon atau tindakan yang cepat sehingga secara temporer membatasi penggunaannya. Di Indonesia, didiagnosis malaria ditegakkan dengan pemeriksaan mikroskopik, sediaan darah, dan tes diagnosis cepat yaitu Rapid Diagnostic Test
RDT. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.